Perkenalkan, nama saya Despin Sutohang. Saya berasal dari Universitas Bengkulu, program studi statistika dengan NPM F1F021029. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan website yang sudah saya buat berdasarkan soal teladan responsi praktikum mata kuliah komputer dan pemrograman. Pada soal, kita diminta untuk membuat website responsif menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Dengan ketentuan terdapat header, menu minimal 3, konten, sidebar, footer, dan terdapat button yang menampilkan pop-up alert, confirm, prompt, boleh pakai button pada menu. Dengan keterangan tema bebas, website responsif hanya satu halaman. Saya membuat websitenya menjadi 3 file, yakni HTML dengan nama responsi, kemudian CSS dan JavaScript. Saya sengaja menyimpan file-file lainnya di eksternal supaya lebih mudah atau supaya lebih rapi lagi dalam membuat websitenya. Kemudian untuk menghubungkan file HTML dengan file CSS ini, kita menggunakan tag yang bernama tag link dengan atribut rel, stylesheet, href, nama file CSS kita. Kemudian tak lupa tag ini kita buat pada bagian head. Untuk menghubungkan HTML dengan file JavaScript, kita menggunakan yang namanya tag script dengan atribut src, nama dari file JavaScript kita. Kemudian file HTML dengan JavaScript sudah terhubung. Kemudian pada website yang sudah saya buat, saya membaginya menjadi 4 elemen. Yang pertama, elemen header yang terdapat logo dan search bar. Yang kedua, elemen banner yang terdapat button download dan button subscribe. Yang ketiga, yakni elemen main yang terbagi menjadi menu, konten, dan sidebar. Dan yang terakhir, elemen footer yang terdapat copyright dan nama pembuat website. Selanjutnya, kita diminta untuk membuat website ini menjadi responsif. Apa itu website responsif? Website responsif adalah strategi untuk membuat situs web supaya dapat dilihat dengan baik, rapi, dan informatif di perangkat apapun, apakah itu smartphone, tablet, TV, komputer, atau laptop. Kemudian, untuk melihat suatu web sudah responsif atau belum, kita dapat menggunakan fitur inspect yang sudah disediakan oleh Google Chrome. Kemudian kita bisa atur dari dimensi layarnya. Nah, web responsif adalah di mana website tersebut ukurannya mengikuti dari ukuran kontennya mengikuti ukuran layar dari website atau layar dari perangkat yang menggunakan web kita. Bisa dilihat web saya sudah responsif di mana kontennya sudah mengikuti dari besarnya layar yang digunakan. Untuk membuat suatu web responsif, kita bisa menggunakan sintaks pada CSS, yakni add media, screen, and max width, besar layarnya. Pada web saya kali ini, saya membuat max width-nya 1080px, yakni dimana jika layarnya 1080px ke bawah, maka ukuran kontainernya akan menyesuaikan 100% jumlah layar. Main-nya, tinggi height dari main-nya akan sama 100% dari layar dari layar. Kemudian elemen left atau menu, lebarnya 25% dari layar. Middle atau elemen dari konten, lebarnya akan berada yakni 40% dari layar. Posisinya
akan berada di kiri, height-nya auto. Kemudian right atau sidebar, lebarnya yakni 27% dari layar, posisinya berada di kiri, yakni di kiri dari menu dari konten, kemudian height-nya 100%. Pada elemen header saya membuat posisinya fix atau tetap. Karena kenapa? Karena biasanya layar 1080 ke bawah yakni adalah layar dari tablet, dimana jika kita membuat headernya fix, maka akan menggunakan fungsi dari search bar. Dan juga biar keren aja kak. Lanjut, karena kita sudah menggunakan fungsi atau sintaks position fix, maka kita buat bannernya, maka kita tambah margin top pada banner 70 px sesuai height dari header yang sudah kita buat di atas. Kemudian saya membuat add media screen and max width 780 px, yakni biasanya berada atau digunakan atau ukurannya sama dengan ukuran layar HP. Pada ukuran layar ini, untuk mempertahankan keindahan dan kerapihan dari website yang dibuat, maka saya menggunakan cara lain, yakni dengan membuat navigation bar. Pada navigation bar ini menyimpan atau merangkum elemen menu dan search bar, sehingga elemen menu dan search bar yang ada ditampilkan di website akan dihilangkan dan muncul kembali ketika kita mengklik navigation bar. Bisa kita lihat pada website, jika kita ambil layar dari iPhone SE, maka akan muncul dari navigation bar tersebut, dan elemen menu dan search bar akan hilang dan akan ditampilkan jika kita mengklik navigation bar-nya. Bisa kita lihat elemen menu dan search bar-nya tampil kembali yang berada pada elemen baru, yakni elemen sidebar. Selanjutnya, konten dan sidebar-nya ukurannya juga ikut membesar sesuai dengan layar yang digunakan, yang pada sintaksnya yakni left, WEDTH-nya auto atau sesuai dengan layar, float-nya non, display-nya non, yakni dari elemen menu yang tadi. Kemudian middle, elemen konten, width-nya auto, float-nya non, height-nya juga auto, right juga sama. Kemudian ID gambar satu atau button download, saya buat WED lebarnya 32%, gambar satu ukurannya akan lebih besar daripada layar normal. Karena kenapa? Karena ukuran HP kan lebih kecil, sehingga ukuran dari buttonnya juga ikut diperbesar. Gambar 2 juga sama. Kemudian gambar 3 juga sama. Pada ID demo, yakni nanti yang akan dijelaskan, karena ID demo adalah hasil output dari JavaScript, dari fungsi pop-up JavaScript, yakni confirm dan alert, confirm dan prompt. Selanjutnya middle H2, yakni posisi dari judul menu, dari judul konten, saya buat center, semuanya sama. Pada web akan muncul seperti ini. Deskripsi tentang musik, posisinya akan di tengah. Konten terbaru, yakni judul dari sidebar, juga akan ke tengah. Sama dengan konten-konten yang ada pada sidebar juga akan berada di tengah. Selanjutnya kita akan membuat JavaScript. Pada soal kita diminta untuk membuat yakni dialog alert, confirm, dan prompt. Pada HTML saya membuat
fungsi-fungsi tersebut berada di yang pertama. Dialog alert. Dialog alert saya tampilkan pada gambar 1 dan gambar 2 dengan menggunakan sintaks yakni event on click. Nama dari fungsinya bebas. Pada kesempatan kali ini saya menamainya dengan fungsi alert. Tak lupa kita juga membuat buka kurung dan tutup kurung. Kemudian pada JavaScript yakni function, fungsi alert, nama dari fungsinya atau nama dari dialog alert, kemudian pesan yang ingin ditampilkan. Pada kesempatan kali ini saya menuliskan download on progress, maka akan muncul pada website seperti ini. Jika kita mengklik button, maka akan muncul pesan atau akan muncul dialog seperti ini. Selanjutnya adalah pop-up confirm. Pop-up confirm yakni saya membuat pada HTML-nya berada pada gambar ketiga. Jadi kita menggunakan sintaks yakni event on click, sama nama dari dialognya. Di sini saya membuat fungsi confirm. Yang kedua, yang selanjutnya buka tutup kurung. Pada file script saya membuat fungsi confirm, nama dari dialognya var text atau variabel txt, di mana variabel harus menggunakan txt karena teks sudah sudah dipesan atau sudah digunakan pada fungsi let. Kemudian if akan muncul pesan 50.000 untuk subscribe. Jika pengguna mengklik OK, maka akan muncul tulisan selamat bergabung. Jika pengguna mengklik cancel, maka akan muncul tulisan batal. Pada website hasilnya akan seperti ini. Jika kita klik OK, maka akan muncul pesan selamat bergabung. Jika kita mengklik cancel, maka akan muncul pesan batal. Selanjutnya yang terakhir adalah pop-up prompt. Pada HTML saya menggunakannya pada elemen menu pada bagian request dengan menggunakan sintaks event on click. Nama dialognya saya membuatnya menjadi fungsi prompt buka tutup kurung. Pada file JavaScript akan muncul seperti ini. Pada file JavaScript saya membuatnya seperti ini. Function, nama dari dialognya yakni fungsi prompt, kemudian saya membuat let text. Let sama dengan lagu, jadi pengguna akan memasukkan teks, nanti teks tersebut akan disimpan sebagai variabel lagu. Akan muncul pesan masukkan penyanyi dan judul lagu. Kemudian jika pengguna tidak memasukkan nilai 0 atau tidak memasukkan atau mengklik tombol cancel, maka akan muncul pesan pengguna batal merequest lagu. Jika pengguna memasukkan lagu, maka akan muncul lagu, variabel lagu akan segera kami kerjakan. Pada website akan muncul seperti ini. Kita klik tombol request, kemudian kita masukkan penyanyinya, misal Afgan Panah Asmara, maka akan muncul pesan lagu Afgan Panah Asmara akan segera kami kerjakan. Jika kita mengklik cancel, maka akan muncul pesan pengguna batal merequest lagu. Sekian yang saya bisa presentasikan dari hasil web saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Demikian, sekian, terima kasih.